Well, I personally have been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jairo Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Moonlight guides our path tonight, stars above an endless flight. Sahara whispers tales to me. In the wind, our love is free. Feel the sand beneath our toes. Seperti itulah yang dikatakan oleh pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, di mana dia telah meyakinkan sejumlah pemain grade A yang selama ini mungkin sulit didapatkan oleh pihak PSSI. Dan salah satu pemain tersebut adalah Jairo Ridawal. Masuknya Jairo tentunya akan membuat lini tengah Timnas semakin mewah, karena sebelumnya Indonesia sudah punya Tom Haye, Ivan Jenner, dan juga Mark Klok. Dan melihat situasi yang ada saat ini dengan datangnya 3 pelatih baru asal Belanda, tentu membuat tim-tim pesaing macam Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, bahkan Jepang sekalipun mulai mewaspadai kekuatan baru Timnas Indonesia. Bahkan Australia menyebut kalau dengan perubahan nyata yang dilakukan oleh Indonesia akhir-akhir ini, tentu target mereka sudah jauh berubah. Yang awalnya hanya incar peringkat 3 dan 4, mungkin mereka akan langsung incar 1 tempat ke Piala Dunia 2026. Across the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kalau pintu untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung masih terbuka sangat lebar. Jadi, kok akan sangat eman-eman apabila kita nggak gaspol di 4 laga krusial nanti. Selain itu, untuk level kelompok umur, PSSI juga menargetkan tim U20 serta tim U17 untuk bisa lolos ke Piala Dunia, yang mana artinya standar pun juga ikutan jadi lebih naik. Sehingga mau tak mau, segala usaha yang dilakukan pun harus lebih maksimal. Namun dari semua itu, jelas konsen utama adalah di timnas senior, mengingat segala hal yang terjadi tolak ukurnya di sana. Jadi mau tak mau, PSSI memang lebih besar untuk ngegas tim senior supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Moonlight guides our path tonight, stars above an endless flight. Sahara whispers tales to me. In the wind, our love is free. Feel the sand beneath our toes. Ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear. Hand in hand, we have no fear. Ya Habibi, come with. Dan benar saja, di awal tahun 2025, kejutan demi kejutan telah diberikan oleh PSSI. Meski sempat mengundang banyak tanda tanya ketika secara tiba-tiba Pak Erik memecat Sinteyong secara sepihak dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang baru. Namun saat tahu asisten pelatih Indonesia Alex Pastoor dan Denny Lanzat langsung luluh semuanya. Karena semua tahu kalau Alex Pastoor dan Denny Lanzat punya track record yang baik di pentas Liga Belanda, terutama Bang Alex ini. Dia berhasil membuat 3 tim berbeda untuk promosi ke Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Menariknya lagi, dalam sebuah perkenalan sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru, Pak Patrick langsung mengatakan kalau dirinya sudah meyakinkan beberapa pemain keturunan grade A untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, dan salah satunya adalah Jairo Ridawal. Dan proses Jairo kemungkinan akan segera dipercepat oleh PSSI sebelum match melawan Australia. Well, I personally have been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jairo Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Seperti kita tahu kalau Jairo ini adalah salah satu pemain keturunan yang sulit didapatkan sejauh ini. Dan dengan gabungnya Jairo, mungkin dia bisa jadi kartu as bagi Patrick Kluivert di 4 laga sisa babak round 3 ini. Sementara itu, jika bicara soal kemampuannya, sebagai seorang gelandang, Ridawal dikenal karena banyak kelebihan menarik yang ia miliki. Pertama, ia adalah pemain versatile yang mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun box to box. Selain itu, Jairo juga dikenal dengan kemampuan teknisnya.
Ia memiliki kontrol bola yang baik, akurasi umpan, dan ketenangan dalam situasi tekanan. Dan terakhir, Jairo juga memiliki pengalaman yang sangat bagus. Bermain di Eredivisie dan Liga Premier Inggris membuat ia menjadi pemain yang spesial. Melihat hal-hal tersebut, Mimin Sih percaya jika Ridderwold bergabung dengan timnas Indonesia, ia dapat memberikan stabilitas di lini tengah. Selain juga memberikan dorongan dalam hal kepemimpinan serta kualitas tim secara menyeluruh. Sahara whispers tales to me. In the wind, our love is free. Feel the sand beneath our toes. Ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear. Hand in hand, we have no fear. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Oleh sempurnakan skuad Indonesia. Selain Jairo Ridderwold, sosok pemain yang sudah sangat dekat dengan timnas Indonesia adalah Ole Roumanie. Striker yang diidam-idamkan publik tanah air ini bahkan menyempatkan diri dengan menonton secara langsung laga Indonesia versus Jepang pada bulan November lalu. Dan dia sudah ketemu dengan Pak Erik dan tinggal melakukan sumpah WNI saja. Sementara itu, jika bicara soal sosok Ole Roumanie sendiri, sebagai penyerang Ole memang punya banyak kelebihan yang Mimin pikir bisa membuat lini serang timnas Indonesia bakal makin tajam. Pertama, jelas insting gol. Sebagai penyerang, Ole ini punya kemampuan dalam penempatan posisi dan penyelesaian akhir yang sangat baik, menjadikannya predator di kotak penalti. Selain itu, Ole juga punya kemampuan untuk menempati banyak peran di area lini serang. Ia bisa jadi central forward nomor 9, tapi juga bisa bermain dari posisi sayap, di mana Ole ini punya kelincahan dan juga skill olah bola yang sangat bagus. Itu kenapa kehadirannya benar-benar diinginkan para penggemar timnas saat ini. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Aussie, target Indonesia berubah. Seperti kita tahu, kalau sebelumnya pihak PSSI menargetkan Coach Shin untuk mengamankan peringkat 3 atau 4 dan melanjutkan perjuangan di babak selanjutnya. Namun rencana itu seketika berubah setelah Coach Shin tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan telah digantikan oleh Patrick Kluivert. Dan dengan wajah baru yang lebih fresh serta nantinya akan kedatangan sejumlah pemain keturunan baru grade A, tentu membuat Australia makin was-was jelang menghadapi Indonesia. Karena tentunya target mereka adalah bisa meraih kemenangan ketika bermain di laga tandang pada 20 Maret mendatang. Selain itu, dengan banyaknya wajah-wajah baru akan membuat timnas makin sulit untuk ditebak. Apalagi mereka ini punya asisten pelatih yang dijuluki sebagai El Professor oleh media-media di Belanda, yang juga spesialis membuat tim promosi ke Eredivisie. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze. Time stops in moments like these. Life's a journey we'll pursue. With my heart I follow you. Ya Habibi, come with me. Mancini peringatkan Australia untuk hati-hati. Roberto Mancini yang pernah menghadapi timnas Indonesia ketika masih menjadi bagian dari timnas Arab Saudi telah mengakui kalau sepak bola Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Apalagi saat ini dirinya tahu kalau timnas Indonesia telah mengganti pelatih Sinteyong dengan pelatih asal Belanda. Jelas ini akan membuat skuad Indonesia makin mewah dan sangat kuat lagi. Maka nggak ada salahnya kalau Mancini peringatkan Australia untuk terus waspadai Indonesia. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim. Tetapi yang penting adalah kami fokus pada diri kami sendiri dan ada baiknya sekarang pengundian telah selesai dan kami tahu persis apa yang ada di depan kami dan kami bergerak maju.
Saya rasa mereka akan membuat pertandingan menjadi alot. Sepak bola Asia berkembang pesat. Kami sudah menduga hari itu. Itulah yang kami katakan kepada para pemain ketika kami bertarung melawan mereka. Bersiap-siaplah bertarung, bersiaplah untuk duel fisik. Karena itu yang dibawa Indonesia, ucap Arnold dikutip dari Reuters. Dan terlepas dari apapun, intinya pertandingan nanti tetap akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kedua tim. Indonesia bagaimanapun kini harus bisa tetap fokus dan gak boleh terlena dengan hasil di Arab. Karena Australia pasti akan tampil habis-habisan demi untuk menjaga marwah mereka sebagai tim elit Asia. Namun sekali lagi, jika ingin lolos ke Piala Dunia secara langsung, ya mau gak mau harus menang lawan Australia. Karena peluang kita akan terbuka lebar jika kita bisa amankan 3 poin pada 20 Maret mendatang. So, tetap semangat dan selalu berikan yang terbaik di lapangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.